Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dengan nomor peserta 3329800231. Saya di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saipun Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan membuat video UKIN untuk program pendidikan profesi guru di SD Islam Pengabaian. Materi ajar yaitu tentang baligh di kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, Pak Guru menanyakan kabar kalian dulu. Kabarnya gimana? Baik, sehat, alhamdulillah. Kalian sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya, yaitu untuk membuat kelompok dan sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sebelum pembelajaran, Pak Guru akan absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Ya, langsung sebelum pembelajaran kita diawali dulu dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillah. Billahi rabb wa bil wa bi Muhammadin nabi warzuqni fahma amin ya rabbal. Nah, sebelum pembelajaran juga seperti biasanya kita membaca surat-surat pendek ataupun surat dalam Al-Quran. Yuk, kita baca dulu surat Al-Baqarah, yaitu tentang perintah zakat dan sholat. Kita bareng-bareng membaca dengan diawali dengan lafaz ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini adalah perintah kita untuk melaksanakan sholat dan zakat. Pelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Tentang keberagaman. Tentang keberagaman, bahwa di Indonesia ini banyak sekali keberagaman, baik itu sukunya, budayanya, maupun agamanya. Nah, sekarang kita ini akan membahas tentang baligh. Siapa yang tahu baligh itu apa? Siapa yang tahu tentang baligh? Apa, Fitri? Menginjaknya umur remaja. Ada lagi, baligh itu apa? Baligh itu adalah masa-masa kita umur pubertas. Itu namanya juga baligh. Nah, selanjutnya kita sebelum melaksanakan pembelajaran, baiknya kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dengan apa? Yaitu dengan tepuk fokus supaya kalian belajar semangat dan lebih fokus untuk melakukan pembelajaran. Oke? Ya. Kita berdiri dulu, berdiri. Jangan duduk supaya kita semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Satu kali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini adalah supaya kalian mengetahui usia kalian itu sudah mau menginjak balik. Dan apa sih itu balik? Supaya kalian ketahui. Dan balik ini, kalau kalian sudah memasuki usia-usia balik, itu kalian nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya sendiri. Baik itu sholat, zakat, haram, halal itu kalian bertanggung sendiri. Baik itu dosanya, pahalanya, itu untuk kalian sendiri. Bukan pada masa anak-anak. Itu kalian ditanggung oleh orang tua kalian. Sebelum itu kita sambil pembelajaran kita melihat video. Ya, video tentang apa sih balik itu atau pubertas itu. Kalian tidak cuma nanti lihat video, tapi mengamati isi dari video tersebut. Apa sih masalahnya? Ya, nanti ada tugas dari video tersebut. Oke? Dapat dipahami? Nah, kita lihat video dulu tentang apa itu masa pubertas atau balik. Kamu boleh merasa realisasinya dari salah akal menuju ke akal. Ini yang menuju. Jawabannya adalah ya. Masalah ini merupakan sesuatu dari anak menjadi dewasa atau yang terjadi saat anak. Makanya masa pubertas bisa disebut juga sebagai masa remaja. Oh, gitu mah. Jadi masa pubertas itu terjadinya sebelum kita beranjak dewasa ya. Terus pubertas itu sendiri emang apa sih, Bang? Jadi, pubertas itu adalah masa ketika manusia mengalami perubahan fisik dan pengembangan fungsi dan organ reproduksinya. Pengembangan fungsi organ reproduksi? Iya. Ya, sebelum lanjut kita ketahui tadi apa itu masa pubertas. Ya, masa mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi organ reproduksi. Itu baik itu buat laki-laki maupun perempuan. Nah, selain ini tadi sebelum ini videonya apa? Masa pubertas itu adalah masa dari anak-anak ke dewasa, yaitu menginjak masa remaja. Itu namanya adalah masa pubertas atau biasa disebut dengan balik di dalam Islam. Terjadi tapi mengalami saksikan episode selanjutnya. Ya. Setelah kalian lihat video tadi, apa itu tadi pubertas? Ayo, balik itu apa? Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan. Apa sih, Pak? Ya, perubahan yang dialami dari anak-anak ke dewasa. Itu adalah masa pubertas. Ada lagi, yaitu ciri-ciri masa pubertas ataupun balik. Ada laki-laki dan perempuan itu cirinya beda. Yang laki-laki itu apa? Tumbuhnya jenggot. Ya, tumbuhnya jenggot. Terus apa lagi? Kumis. Terus suara berat. Itu adalah ciri-ciri dari laki-laki. Yang perempuan. Ya, yang perempuan ciri-cirinya apa? Ya, dadanya semakin membesar, pinggulnya semakin lebar. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari
perempuan. Lah, akar masalah dari video tadi apa? Ada yang paham? Ayo, akarnya apa? Bahwa kita itu jangan malu untuk bertanya. Aslinya kan bertanya itu malu anak itu. Ini apa Pak? Kok saya kok keluar ini? Ya. Makanya kalau kalian misalkan ada apa-apa yang perempuan nanti nanya ke ibunya, Bu, kok ada perubahan fisik di saya ataupun menstruasi. Yang laki-laki juga bertanya kepada ayahnya, jangan sungkan. Nah, setelah itu Pak Guru akan membagikan kertas lembar kerjanya untuk kalian isi. Nah, Pak Guru bagikan dulu, nanti Pak Guru jelaskan. Nah, sudah megang kertas lembarnya masing-masing, LKPD-nya sudah? Sudah. Nah, kalian lihat di situ. Petunjuknya dibaca dulu sebelum kalian mengerjakan. Di situ ada petunjuknya. Ya, petunjuk pengerjaan langkah-langkah kerjanya dibaca. Lalu didiskusikan bersama teman-teman kalian. Silakan, waktunya 10 menit. Langsung dibikin. Ya. Itu adalah bikin peta konsep dari tentang apa itu masa pubertas dan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kalian kerjakan dulu. Iya, peta konsep itu kayak bagan, kayak organisasi, itu namanya peta konsep. Iya. Ya. Paham nggak? Silahkan diisi. Apa? Iya. Nanti kalian bikin peta konsep. Tahu kan peta konsep seperti apa? Ya, seperti bagian-bagian yang ada di satu organisasi itu namanya peta konsep. Ini dibikin peta konsep. Ini apa ini? Langkah kerjanya. Ya. Ada yang kesusahan? Dibikin. Ya, diskusikan lalu kalian bikin peta konsep. Apa itu tanda-tandanya? Bahwa kalian sudah balik. Antara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Yang kalian pelajari tadi, lihat videonya. Dan kalian telah pelajari di buku. Ya. Dibikin peta konsep sebagus mungkin. Oke. Ya. Ditulis. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya ditulis di sini. Oke. Diskusikan bersama teman-temannya. Sudah semua? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti Pak Guru ingin melihat
kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, nanti maju per kelompok. Mau urut atau tidak? Tidak. Oke. Sekarang tanggal berapa? 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti kelompok 4 maju. Silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, ayo silakan maju. Ayo. Maju. Kita bersama-sama melihat presentasi dari kelompok 4. Ayo, silahkan. Siapa yang mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampung Empat akan mendiskusikan hasil karya kami yang akan disampaikan oleh saya. Menurut bahasa balik ada bahasa berasal dari kata "karau" yang artinya sampai. Menurut secara istilah, balik artinya telah sampai seorang pada kedewasaan. 1. Mimpi basah. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 2. Haid 3. Berumur 15 tahun. 2. Tanda-tanda balik dalam pandangan laki-laki, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, badan terlihat lebih besar dan merontot, suara terdengar lebih berat. Perempuan, pertumbuhan badan menjadi lebih cepat, perubahan fisik, suara menjadi lebih merdu. Tunjukkan semua. Tadi apa? Ya. Menurut kelompok 4 itu adalah balik dari usia anak-anak menuju usia kedewasaan. Apakah betul seperti itu? Betul seperti itu? Betul. Ada yang mau menanggapi ataupun bertanya dari kelompok 4 ini? Tanda-tandanya bagi laki-laki itu mempunyai kumis, tumbuhnya kumis, benar apa enggak? Nah, benar? Benar. Tumbuhnya jenggot, dada memakin besar dan apalagi tumbuhnya apa ya yang di sini? Cakun. Yang untuk perempuan, pertumbuhan badan menjadi lebih cepat. Jadi yang tadinya kecil menjadi lebih cepat tumbuh membesar. Bagus, sudah bagus untuk kelompok 4. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 untuk duduk di tempatnya masing. Tadi kita ketahui bahwa seseorang yang sudah menginjak usia remaja, pubertas itu adalah nanti ada perubahannya sendiri untuk laki-laki maupun perempuan. Siapa yang tahu perubahan buat laki-laki? Nah, satu angkat tangan, coba. Apa? Tumbuhnya kumis, terus jenggot, cakun, suara berat itu. Nah, untuk perempuannya siapa yang ingin tunjuk tangan? Tanda-tanda pubertas buat perempuan. Ayo. Ada yang berani nggak? Apa, Dinda? Ya. Ciri-ciri masa pubertas pada perempuan itu apa saja? Dada semakin membesar, terus apa? Pundak menjadi lebih lebar, terus apa lagi? Suara semakin menjadi lembut. Itu adalah ciri-ciri dari
perempuan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Halo. Ya, kesimpulannya adalah bahwa pada masa balik itu adalah pertumbuhan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada masa remaja kita mengalami nanti yang namanya pubertas. Adapun tanda-tandanya bagi laki-laki itu adalah tumbuhnya kumis, janggut, jakun, suara semakin membesar, dan nanti juga ditandai dengan mimpi basah. Untuk perempuan itu tanda-tandanya adalah haid ya, atau menstruasi, dada semakin membesar dan suara semakin lembut. Itu adalah rangkuman dari materi kali ini. Nah, Pak Guru mau tanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ayo, tadi materi tentang balik. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ada kesulitan mengenai pembelajaran kali ini? Tidak ada, karena cukup mudah dan perlu kalian pahami tentang masa haid. Untuk itu, mari kita supaya terus menuntut ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu, karena kalau kita mempunyai ilmu, nanti apa saja kita akan bisa diraih. Kalau punya ilmu, pengen apapun pasti kita bisa meraihnya. Makanya marilah kita supaya termotivasi untuk semangat belajar dan semangat untuk menuntut ilmu. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dulu nanti dengan doa dan yang terakhir membaca hamdalah. Yuk, untuk ketua kelas kita pimpin ya, doanya. Sadaqallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.